Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Pengertian dan Pelaksanaan Bimbingan Konseling terhadap Masyarakat yang Terkena Banjir. Selamat menyaksikan. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan adalah proses pemberi bantuan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai keahlian kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup kemanfaatan sosial. Konseling adalah wawancara tatap muka atau suatu hubungan keterkaitan antara seorang konselor yang ahli yang memberi bantuan. Dalam hal ini, keduanya saling berinteraksi, berkomunikasi secara profesional berkenaan dengan masalah pribadi klien. Pengertian konseling Islam. Menurut Samsul Munis Amin dalam bukunya Bimbingan Konseling Islam, menurut dia, bimbingan konseling Islam ialah suatu proses pemberian bantuan terarah dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Al-Quran dan hadis. Pelaksanaan bimbingan konseling. Secara umum, ada beberapa tahapan pelaksanaan dalam bimbingan konseling. Tahapan awal yaitu tahap pertama. Tahap awal ini terjadi sejak klien bertemu konselor hingga berjalan proses konseling dan menemukan definisi masalah dari klien. Tahapan kedua, setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap dalam kerja. Pada tahap ini, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya seperti menjelajahi dan mengeksplorasi masalah serta kepedulian klien. Nah, dari tahap 2 tadi, tahap pertama dan tahap kedua, maka selanjutnya yaitu tahap akhir dari konseling. Konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya, yaitu proses konseling pertama dan kedua. Selanjutnya, mengevaluasi jalannya proses dan hasil dari konseling. Melanjutkan penjelasan dari kawan-kawan tadi mengenai yang sudah dijelaskan kawan-kawan tadi, ada pengertian dari bimbingan, ada pengertian dari konseling, ada juga pengertian bimbingan konseling secara umum dan Islam. Kemudian juga telah dijelaskan mengenai tahapan dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Lalu mengenai pelaksanaan bimbingan konseling terhadap masyarakat yang terdampak banjir itu sama halnya dengan tahapan pelaksanaan bimbingan konseling yang umum. Tapi perlu kita ketahui dalam konseling kita harus bisa menjadi pendengar yang baik karena konseling kita sebagai pendengar yang membantu mereka dalam menyelesaikan masalah, bukan yang menjadi pewawancara atau mereka sebagai narasumber, bukan. Nah, kemudian kita juga bisa merahasiakan identitas ataupun cerita dari mereka jika mereka menginginkan hal tersebut, karena dalam konseling itu adalah hal yang sangat diperlukan karena takutnya akan menjadi masalah di kemudian hari jika masalah tersebut tidak dirahasiakan. Tapi kembali lagi tergantung dari klien yang kita hadapi. Tapi jika masalah banjir ini, kemudian lagi kita sebagai seorang konselor jangan sampai memberikan jawaban atau solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, tapi kita bisa memberikan pilihan-pilihan
agar klien bisa menentukan pilihannya sendiri. Kita hanya bisa memberikan alternatif-alternatif yang ada, tapi bukan memberikan solusi atau jawaban yang pasti untuk klien kita. Nah, terkhusus untuk mereka yang terdampak banjir ini, ketika mereka mengalami trauma atau trauma healing, nah kita jangan sampai memberikan mereka perintah atau solusi untuk mereka keluar dari daerah sana agar tidak terdampak banjir lagi. Tapi kita bisa berikan, jika mereka harus keluar, apa yang mereka rasakan, dan jika mereka menetap, apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa memberikan pilihan-pilihan tersebut. Yang menentukan pilihan itu kembali kepada klien yang kita hadapi. Nah, silahkan disimak untuk video berikut ini, video bimbingan konseling terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Barabai, dan bimbingan konselingnya hanya lewat online. Silahkan disimak. Nah, kali ini kita akan mengkonseling salah satu masyarakat yang terkena banjir di Barabai. Nah, untuk identitasnya kita tutupi. Nah, kita akan telepon. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Kayak apa kabar? Mana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dengar-dengar lo semalam lo banjir di kayak Pagarang itu, rahatan ada di sana. Posisi lagi di Barabai bang. Awal kejadian sekitar jam 5-an bang, awal di kota tengah masuk baik. Posisi ada saat itu di kota. Kayak Pagarang itu, rahatan ada di sana. Posisi lagi di Barabai bang. Awal kejadian sekitar jam 5-an bang, awal di kota tengah masuk baik. Posisi ada saat itu di kota. Posisi di kota bang. Kayak lumayan dalam benar kan, langsung dalam kayak itu kah, atau waktunya panjang kah hanya dalam tuh? Kalau waktunya tuh lumayan cepat bang, banyunya naik sekitar sejam udah sampai gulu itu banyunya naik. Itu rumah kah saat yang kena banjir tuh, rumah duka atau apa? Kalau apa tadi, ada yang meninggal karena kedinginan? ada orang tua meninggal gara-gara kedinginan. Aja. Iya. Lanjutkan. Pas kejadian tuh posisi lagi di toko bang. Jadi biasahannya barang-barang yang di sana le. Kalau barang-barang
penerapan bimbingan konseling terhadap masyarakat banjir. Semoga bisa dipahami. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.